Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Al-Rafi, NPM 243510620. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik informatika. Teknik informatika adalah pendekatan yang menggabungkan ilmu teknologi, informasi, dan informatika untuk mengelola, mengolah, dan menyampaikan data atau informasi secara efisien dan efektif. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi modern diterapkan untuk memecahkan masalah informasi dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, bisnis, pendidikan, dan lainnya. Adapun beberapa aspek utama dalam teknik informatika yaitu A few minutes later. yang pertama yaitu pemrosesan informasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berguna. Contohnya, Big Data Analysis. Menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren. Data miring. Menyaring data untuk mendapat informasi penting. Yang kedua, ada penyampaian informasi. Penggunaan teknologi komunikasi seperti jaringan komputer, internet, dan cloud computing untuk memastikan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Yang kedua, ada media digital seperti aplikasi web dan media sosial mempermudah penyebaran informasi secara luas. Yang ketiga, ada keamanan informasi. Informatika juga mencakup perlindungan data dari ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, atau kebocoran informasi. Teknologi seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi dua faktor adalah bagian dari implementasinya. Yang keempat, ada pengembangan teknologi. Teknik informatika melibatkan pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti sistem enterprise resource planning. Yang kedua, aplikasi artificial intelligence untuk menganalisis prediktif. Yang ketiga, ada pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile. Yang kelima, ada penerapan multidisiplin. Informatika sering digunakan dalam bidang yang membutuhkan manajemen data yang kompleks seperti kesehatan, sistem rekam medis elektronik, pendidikan, e-learning, dan manajemen sumber daya pendidikan. Yang ketiga, ada keuangan, sistem pembayaran digital, dan analisis keuangan. Contoh kasus implementasi, misalnya perusahaan e-commerce menggunakan teknik informatika untuk mengolah data pelanggan. Yang kedua, ada menganalisis tren belanja menggunakan AI. Yang ketiga, ada mengamankan transaksi melalui protokol enkripsi. Adapun tantangan dalam teknik informatika yaitu skalabilitas, mengelola data yang terus bertambah. Yang kedua, keamanan dan privasi, menjaga kerahasiaan data pengguna. Yang ketiga, kompleksitas sistem, mengintegrasikan berbagai komponen teknologi. Adapun prospek kerja untuk lulusan teknik informatika yaitu prospek kerja lulusan untuk teknik informatika sangat luas dan menjanjikan karena tingginya permintaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Adapun contohnya seperti di bidang pengembangan perangkat lunak, profesi yang bisa kita ambil yaitu software developer atau mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua itu web developer, membuat dan memelihara situs web.
Yang ketiga ada mobile app developer, membangun aplikasi untuk platform Android, iOS, atau lainnya. Yang keempat ada game developer, merancang dan membuat game untuk konsol, PC, atau perangkat seluler. Yang kedua ada di bidang analisis data dan kecerdasan buatan. Profesi yang bisa diambil seperti data scientist, menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berguna bagi perusahaan. Yang kedua ada data analisis, memvisualisasikan dan mengolah data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga ada machine learning engineer, merancang algoritma AI untuk prediksi dan otomatisasi. Yang keempat ada AI spesialis, mengembangkan solusi berbasis kecerdasan buatan. Yang ketiga ada di bidang sistem jaringan dan keamanan. Profesi yang bisa diambil seperti network engineer, mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan perusahaan. Yang kedua ada cyber security specialist, melindungi sistem dari ancaman cyber seperti malware, hacking, atau kebocoran data. Yang ketiga, sistem administrator, mengelola server, jaringan, dan infrastruktur IT perusahaan. Yang keempat ada di bidang pengolahan data dan sistem. Profesi yang bisa diambil seperti database administrator, merancang dan mengelola sistem basis data perusahaan. Yang kedua, cloud engineer, membangun dan memelihara layanan berbasis cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Azure. Yang ketiga ada DevOps engineer, mengotomatiskan proses pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Yang kelima ada di bidang teknologi kreatif. Profesi yang bisa diambil seperti UX designer, mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna untuk aplikasi dan situs web. Yang kedua ada multimedia developer, membuat konten interaktif seperti animasi atau simulasi. Yang ketiga ada AI atau VR developer, membangun aplikasi augmented reality dan virtual reality. Yang keenam ada di bidang konsultasi dan manajemen teknologi. Profesi yang bisa diambil seperti IT konsultan, memberi solusi strategis untuk masalah teknologi perusahaan. Yang kedua ada project manager, memimpin tim untuk menyelesaikan project teknologi. Yang ketiga ada business analyst, menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi. Yang ketujuh ada di bidang pendidikan atau penelitian, seperti profesi yang bisa diambil seperti dosen atau guru teknologi informasi, mengajar di universitas atau sekolah. Yang kedua ada di research in computer science, melakukan penelitian di bidang informatika, AI, atau blockchain. Yang ke-8 di bidang startup dan kewirausahaan teknologi, seperti founder atau CTO startup teknologi, membangun bisnis berbasis teknologi seperti platform digital atau aplikasi inovatif. Kesimpulannya yaitu lulusan teknik informatika memiliki prospek yang sangat cerah di berbagai masa. Baik, kurang lebih begitulah prospek kerja untuk lulusan jurusan teknik informatika. Sangatlah penting jurusan ini, bukan? Kita harus memajukan teknologi kita. Baiklah, kurang lebih begitulah prospek kerja untuk lulusan jurusan teknik informatika. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apa kekurangan saya. Sekian, terima kasih dan bye-bye.